Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, sore ini saya akan membahas atau mereaksi juga mengenai news ya di media sosial, di berita online ya, di berita online bahwasannya komunitas tuntut pembaruan kepemimpinan Pinot Wak minta diganti dengan ahli di bidang kripto yang berpengalaman. Jadi mereka ada ketidakpuasan dengan kepemimpinan core team sekarang karena core team sekarang ya dianggap tidak profesional dalam menjalankan sistem Pinot Wak, dan juga mereka melihat tidak ada kinerja yang nyata, apalagi dengan penurunan harga yang sangat signifikan dalam 3 minggu ini. Nah, jadi tuntutan mereka ini dalam arti ya tidak percaya dan juga krisis kepercayaan terhadap core team sekarang ini. Nah, ya mereka minta diganti yang profesional, yang ahli di bidang kripto supaya bisa mendongkrak harga. Nah, sebetulnya menurut hemat saya teman-teman, bukan karena kepemimpinan core team itu tidak ahli di bidang kripto. Ya. Memang ini market lagi posisi transisi. Jadi kita bersikap positive thinking saja. Tidak perlu kita mau desak core team ganti. Apakah diganti core team yang lebih profesional, harga langsung membalik? Tidak. Karena ini pengaruh dengan tekanan jual dan juga daya beli. Bukan dalam arti diganti dengan yang lebih ahli, maka harga langsung membalik arah seketika. Ya, kalau tidak ada yang beli dalam skala besar, tidak akan bisa membalik. Kalau menurut saya positif thinking saja. Semua ini sudah direncanakan dan dibuat plannya oleh Kokalis. Karena tim inti ini pemimpinnya Kokalis. Jadi kalau Kokalis mau diganti atau salah satu core tim mau diganti, siapa yang akan menggerakkan sistem Pinot Wak ini? Jadi semua core tim ini kan semuanya koordinasi kepada pendiri tentunya, Kokalis dan Dr. Zeng Diaopan gitu. Jadi tidak perlu kita ingin mendesak ya secara masif, dan tidak akan bisa mengubah harga juga kalau tidak ada pembelian dalam skala besar. Dan juga ini memang fase unlocking ya, pembukaan kunci dari token-token yang banjir masuk ke bursa, sedangkan daya beli penyerapan token tersebut tidak seimbang dengan unlock dan penyerapan token. Komunitas Pinot Wak mulai menyerukan agar tim inti P lebih transparan, menyusul harga terus menurun, mengalami penurunan tajam. Komunitas juga mendesak agar dilakukan pembaruan kepemimpinan Pinot Wak dengan ahli bidang kripto yang memiliki pengalaman nyata. Jadi mereka katanya menuntut agar diganti dengan lebih ahli, tidak akan bisa mengubah harga ya. Yang jelas jalankan saja, nikmati saja. Ya, kalau kita yakin hold, kalau tidak yakin lepas, jual. Gitu. Analis kripto Dr. Alcoin melontarkan kritikan ke Pinot Wak yang belum juga menunjukkan tanda-tanda membalik atau membaik ya. Menurutnya sejak P-PES dimulai, aktivitas perdagangan ini ekosistem P sebenarnya telah menurun. Sebagian besar transaksi Pinot Wak di bursa utama melibatkan orang yang memiliki P untuk mendapatkan uang tunai daripada menggunakannya untuk barang atau jasa. Banyak pendukung Pinot Wak tidak senang dengan cara tim inti P dalam menangani proyek tersebut. Jadi sudah saya katakan di konten saya sebelumnya, pioner itu masa menikmati hasil pasca lebaran. Lebaran itu mereka banyak butuh uang untuk kebutuhan lebaran. Jadi wajar kalau mereka itu jual sebagian aset ya untuk memenuhi kebutuhan. Dan next time ketika dia dapat rezeki baru, ya dia pasti akan beli lagi untuk mengganti token dia yang sudah dijual, kan gitu. Bukan dalam arti core team yang tidak profesional dan tidak mempunyai keahlian di bidang kripto. Dr. Alcoin juga mengkritik tim inti P yang dinilainya tidak peduli dengan masalah komunitasnya. Saya rasa tidak tepat untuk Dr. Alcoin ini mengatakan ya tidak peduli komunitas. Terobosan sudah banyak dilakukan dan listing di exchange
terus ya, BTCC dan lain-lain nanti akan listing lagi. Itu sudah kerja terus artinya core team tuh. Yang penting kita teman-teman hold, manfaatkan market crash untuk serok ya. Bukan kita terpengaruh oleh isu-isu dan puder-puder yang memecah belah komunitas yang solid. Sehingga wajar jika pelopor menyerukan lebih banyak transparansi dan kepemimpinan dari para ahli yang memiliki pengalaman nyata dalam mata uang kripto. Mereka menginginkan pembaharuan yang bermakna yang memicu kegembiraan daripada laporan rutin yang selama ini mereka terima. Alasan desakan pembaharuan kepemimpinan P-Network, ya, aktivitas penambangan mulai turun. Nah, jadi maksudnya alasannya aktivitas penambangan mulai turun. Ya. Komunitas khawatir mengenai masa depan proyek P-Network sehingga menuntut adanya pembaruan kepemimpinan Pi. Salah satu alasan yang membuat komunitas khawatir adalah tingkat penambangan Pi terus menurun terus. Tingkat penambangan Pi telah turun sebesar 1,18%. Harga Pi koin turun. Nah, itu alasan untuk mendesak yang kedua. Harga Pi terus turun. Memang ini waktunya turun ya, nikmati saja ya teman-teman ya. Sementara itu harapan untuk melihat Pi terdaftar di bursa atau seperti Binance atau Coinbase belum terwujud. Meskipun bursa BTCC telah menambahkan Pi untuk diperdagangkan spot, hal ini tidak membantu menaikkan harga koin. Santai dan nikmati ya. Market terus menembus level support ATL ya, sampai kemana dia menembus ATL baru, sampai di situ kita akan tetap serok. Selagi masih di bawah di atas 0,010 terus lakukan serok sampai titik nadirnya level support terakhir 0,10 baru stop serok ya. Makanya gunakan uang dingin dan serok secara bertahap. Itu teman ya, semoga bermanfaat edukasi dan informasinya ya. Yang penting harus semangat terus dan jangan pernah kemakan puder, hold keras P-Network jika ingin mewujudkan impian kita ya. Pada tahun 2025 ingin jadi miliarder, jangan pernah goyah ya. Akhirnya kita panik sell sehingga kita jual aset kita di saat rugi dan akan menyesal di kemudian hari. Terima kasih dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.